Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap ya? Nah, sebelum kita mulai, tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri atau tidak ya? Dan bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan ya? Nah, anak-anak perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Yang pertama kita akan bahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh itu artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, kemudian pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Next, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua atau keturunan. Nah, kemudian faktor makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi. Nih ya, yang pertama makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayur-sayuran, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima susu. Apa saja sih makanan-makanan itu? Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Nah, ini terdapat di nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, makanan pokok ini makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua ya, protein hewani atau protein yang berasal dari hewan. Contohnya, ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Kemudian, protein yang kedua itu protein nabati. Nah, protein yang berasal dari tumbuhan. Misalnya, tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, sayur-sayuran. Biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya, kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Oke, lanjut yang keempat, buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apa? Apel, anggur, jeruk, pisang, dan yang lain-lain ya. Kemudian yang kelima, yaitu susu. Nah, di sini susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan berlemak, kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur alpukat, coklat, dan yogurt. Nah, ini makanan enak semua ya, yang mengandung lemak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah membahas pertumbuhan, sekarang kita membahas perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, contoh perkembangan. Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik,
kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Ya. Next, saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu contoh perkembangan ya. Kemudian, pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Kemudian, fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lihat fase dan perkembangan manusia. Bayi umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian kanak-kanak atau balita itu 2 sampai 5 tahun. Nah, yang ketiga anak-anak umur 6 sampai 10 tahun. Yang keempat remaja. Perempuan berumur 11 sampai 18 tahun, laki-laki 11 tahun sampai 20 tahun. Nah, kemudian yang kelima dewasa. Dewasa ini dari jenjang umur 20 sampai 40 tahun. Nah, yang terakhir ini lansia atau manula. Nah, usia lansia atau manula ini berada di atas usia 50 tahun. Nah, baik setelah kita bahas pertumbuhan dan perkembangan, mari kita simpulkan materi pada hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, apapun bentuk pertumbuhan dan perkembangan kita, mari kita bersyukur bersama. Baik, mungkin itu saja. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.